Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, semoga semuanya berbahagia, sejahtera, diberikan kebaikan, kenikmatan, kesehatan, keberkahan, keselamatan, kedamaian, ketenangan, ketentraman bersama dengan keluarga panjenengan semua di dunia sekarang ini hasanah, wa fil akhirah juga hasanah, dan semuanya waqina adzabannar. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini saya akan menyampaikan telah terselenggaranya Bahsul Masail ya, yang dihadiri oleh pengasuh pondok-pondok pesantren yang ada di Malang, Kabupaten Malang, Malang Raya. Ini patut ditiru oleh seluruh PCNO yang ada di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia untuk membahas masalah pernasaban, tentang nasab Ba'alawi, ya, tentang pembatalannya dan tentang tes DNA. Walaupun pernah dibahas tes DNA pada muktamar yang lalu, tapi ini kita bahas lagi karena ini sudah beda abad, ya. NU sudah lebih dari 1 abad, jadi kita harus mampu untuk menerapkan sistem dan peradaban yang baru. Jadi hasil keputusan Bahsul Masail Pondok Pesantren dan NU Semalang Raya ini sudah diselenggarakan kemarin tanggal 23 Agustus. Jadi baru kemarin, ya. Ini yang mengikuti hampir 200 tokoh dari pondok-pondok pesantren, ya, dan lembaga-lembaga termasuk MWJNU, ya, pondok-pondok pesantren, diniyah, madrasah, itu 180 delegasi yang hadir di dan dari pondok pesantren dan dari kalangan kepengurusan NU di Malang Raya. Ini harus ditiru oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Yang masih belum diselesaikan adalah bahasan tentang bolehkah menyatakan pada publik terkait putusnya nasab seseorang padahal sudah masyhur bahwa orang tersebut tersambung nasabnya. Jawabannya adalah belum dibahas. Seharusnya ya dibahas sekalian, ya, para masyayikh, para ustadz, para kiai sekalian, supaya mencerahkan seluruh warga Nahdliyin dan umat Islam di Malang Raya dan seluruh Indonesia pada umumnya. Jadi untuk bahan perbandingan yang dibahas besok 25 sampai 27 di Banten, pertemuan tentang Dzurriyyah Wali Songo yang akan membahas tentang nasab Wali Songo Syekh Jamaluddin Al-Akbar atau Jamaluddin Kubro atau Jumadil Kubro. Berikut juga nasab-nasab yang tersambung, ya, dengan almarhum, ya, sampai ke nasab Ba'alawi. Ya, di sini justru malah yang lebih kuat ya dari LBMNU itu, Lembaga Bahsul Masail NU. Mulailah dari tingkat bawah dulu, ya, tidak perlu tingkat yang atas. Menunggu yang atas bergerak itu ya nggak jalan-jalan kita. Ya, dari bawah dulu kita bergerak. Nah, ini masih belum diputuskan, masih belum dibahas tentang bagaimana hukumnya memutuskan, menghukumi nasab Ba'alawi itu putus dan menyampaikan itu ke publik. Menurut saya, ya, ini saya sampaikan, apakah boleh? Boleh, karena ada dasarnya dalam rangka untuk mencerdaskan umat dan masyarakat. Khususnya umat Islam jangan sampai terperdaya. Asalkan semuanya memiliki referensi data. Siapkan kitab-kitab nasab semua. Didukung oleh kitab-kitab fikih yang lainnya. Kitab-kitab tasawuf juga. Kita ikutkan serta. Jadi, apakah boleh? Ya boleh. Asalkan jangan berdasarkan hawa nafsu saja. Berdasarkan referensi kitab yang ada. Ya, ini yang alhamdulillah, matur suwun, terima kasih, matur sekelangkung, thank you very much, syukron katsiran kepada seluruh umat Islam di Malang Raya. Baik dari kalangan pesantren Nahdliyin ataupun pesantren yang non Nahdliyin, dari lembaga-lembaga yang lain. Ini yang hadir kemarin itu banyak dari LBM, ya. Selain pondok pesantren juga ada MWJNU, Kepanjen, Bulu Lawang, Ngajum,
Bantur, Wagir, Sumawe, semuanya banyak yang hadir ini. Ada yang mengirimkan delegasi 2 orang, 2 orang, ada yang 4 orang, ada yang 1 orang saja. 180 orang yang hadir pada acara tersebut. Nah, ini yang harus ditiru ya oleh seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Setiap kabupaten lah PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Nanti setelah itu meningkat ke PWNO ya, provinsi, setelah itu ke PBNO. Jadi biar clear semua. Nah ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan umat supaya mereka menyampaikan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi, selama ini dikabur-kaburkan, yang jelas jadi tidak jelas, yang benar dibuat jadi remang-remang ya, yang halal, yang haram nggak jelas jadi syubhat. Lah ini harus dijelaskan ke masyarakat dan umat supaya kita ini menjadi bangsa yang tidak bermental inlander, mental budak. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kapan kita bisa bangkit? Kalau kita tidak punya inisiatif sendiri untuk bangkit bersama-sama. Jangan sampai kita ini terus diadu domba dengan sesama saudara kita. Yang diuntungkan siapa nanti? Ya pengadu domba itu. Pondok-pondok pesantren NU ya, itu kan gudangnya ahli kitab, gudangnya ilmu, tapi selama ini masih belum mau membuka diri, alias masih tidak mau dikatakan sebagai ilmuwan. Lah sekarang ini saatnya untuk menunjukkan kepada masyarakat dan umat bahwa pondok-pondok pesantren itu mampu mengemban amanat umat, menyelesaikan permasalahan umat, termasuk masalah ini, masalah perhabiban, pernasaban Ba'alawi ini. Ubaidillah itu siapa? Imam Ahmad Al-Abbah itu siapa? Sudah saatnya pesantren-pesantren mempelajari, ada pelajaran khusus bagi yang sudah kelas di atas aliyah lah, ya aliyah ke atas lah, itu untuk membahas permasalahan nasab ini. Kitab-kitab yang ada yang dari karya ulama Sunni juga dipelajari, yang dari Syi'i, Sufi juga semua dipelajari. Ya, Insya Allah untuk kelas-kelas aliyah ini sudah mampu lah. Ya. Kelas-kelas alfiyah di ke atas Jawaril Maknun, Ukudul Juman ini sudah mampu untuk mempelajarinya. Jadi tidak sulit belajar ilmu nasab, itu tidak sulit. Lebih sulit belajar ilmu nahwu shorof. Belajar ilmu mantek ma'ani badiq bayan itu yang lebih sulit daripada belajar ilmu nasab. Sulit lagi ya belajar ilmu fikih. Ada ahkamus syariah 5 dari siapa-siapa, ada yang bertentangan, ada qaul jadid qadim, ada nasab maksud dan lain sebagainya. Sulit lah, rumit itu bahas masalah fikih. Tapi kalau bahas masalah nasab itu gampang, mudah. Tapi kenapa kok dipersulit? Ya, karena belum terbuka informasinya. Oleh sebab itu, sekali lagi, hasil keputusan Bahsul Masail Pondok Pesantren dan NU Semalang Raya ini patut kita apresiasi. Cuma yang belum dibahas itu ya tadi, ada 2. Nah, yang pertama, bolehkah menyatakan pada publik terkait putusnya nasab seseorang padahal telah sudah masyhur bahwa orang tersebut tersambung nasabnya. Ba'alawi, Habib-Habib itu sudah masyhur, nasabnya kita kenal nyambung ke Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Awwa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Sudah masyhur ya. Tetapi kemasyhurannya itu tidak primer datanya, alias sekunder jauh. Nah ini kan yang dipermasalahkan. Syuhra wal istifadhah itu harusnya sejak primer sampai sekunder. 650 tahun terputus kok masyhur itu bagaimana? Ya kan nggak bisa. Mau kitab-kitabnya ada. Berarti kita kan mau menvonis
nasabah atau pakar nasab itu bodoh lah, nggak mengerti, nggak lengkap ilmunya lah. Gitu. Jadi terus yang kedua, apakah tes DNA itu bisa dijadikan landasan penetapan nasab? Mungkin tidak bisa, tetapi bisa membatalkan nasab. Karena sekarang ini sudah ada ahlinya, ahli DNA itu. Serahkan kepada ahlinya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Sesuai dengan firman Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Insyaallah nanti akan terang benderang permasalahan ini. Supaya kami-kami ini tidak jalan ya, tidak berjuang sendiri. Dari kalangan MWJNO, PJNO, PWNO, PBNO ikut turun gunung semua, clear semua permasalahannya. Ya karena yang di PBNO sendiri ya banyak di antara mereka diisi oleh para habaib itu. Mbak Alawiyah sama saja, mohon maaf, saya nggak menuduh, tapi faktanya begitu. Sehingga ibarat mau menyerang itu sudah dilumpuhkan dari dalam. Namanya politik. Sehingga jika saya ini masih gabung masuk dalam struktural NU seperti dulu, maka saya tidak bebas seperti ini. Pasti saya akan dikecam oleh, kalau saya MWC, pasti akan ditegur oleh PC. Ya, kalau saya di PC, pasti akan ditegur oleh PW. Kalau saya di PW, pasti akan ditegur oleh PB. Ya, pasti begitu. Jadi, saya kan bebas berada di mana-mana untuk semua golongan. Tidak hanya di NU, di Muhammadiyah, di Persis, Al-Irsyad, semua bisa saya masuki. Jadi, di atas semua golongan. Ini lebih netral, lebih bebas, natural. Jadi tidak ada setting-settingan harus seperti ini berdasarkan ADART lah ya. Saya nggak bisa bebas nanti berceramah. Jadi ini yang masih belum dibahas oleh Pondok Pesantren dan NU Semalang Raya tanggal 23 Agustus kemarin. Ya. Baru 2 hari yang lalu. Mohon seluruh kabupaten yang ada di Indonesia untuk menyelenggarakan Bahsul Masail, mengangkat tema tentang nasab Ba'alawi atau Robito Alawiyah atau Habib Ba'alawi dan non Ba'alawi dari imigran Yaman itu dibahas semua, dan juga tentang DNA itu juga. Kalau masih kita masih ortodok berpegang teguh pada pendapat yang lama, tidak mau mengadopsi pemahaman baru, hal baru yang lebih berguna, ya maka kita akan wah gak ada DNA itu, gak bisa itu, gak bisa. Sekarang itu sudah zamannya canggih kok. Gak bisa itu bagaimana? Google itu mau dan mampu menangkap sinyal pikiran panjenengan. Jenengan kalau terus sudah terbiasa membuka channel saya ini, maka YouTube pun akan menampilkan channel ini di beranda panjenengan yang paling depan ya, paling atas ya. Nah, begitu juga ketika kita sering mencari di mesin pencarian Google itu, apa yang kita cari itu pun akan nyambung semua ke lain, termasuk di Facebook, di Instagram, semua. Bagaimana kita tidak percaya ini sudah benar-benar terjadi, dan semuanya bisa tanpa kabel, tidak pakai kabel optik, hanya menggunakan elektromagnetik udara, sinyal yang ada di sekitar kita, sub-sub atomik digerakkan oleh sel-sel yang tersebar di seluruh alam semesta raya ini, langsung ke handphone kita. Jadi apa yang kita pikirkan, nah, itu dapat dideteksi oleh server, ya kan? Kita pas posisi di mana, map kita yang aktif settingannya. Oh, kamu berarti pernah berkunjung di sini, ke sini, semua terdeteksi. Masih nggak percaya? Bagaimana? Sama dengan DNA. Allah menciptakan manusia, dilahirkan kembali manusia itu dari bekas-bekas perbuatannya. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami ya Allah beserta dengan para malaikat sistem alamiahnya ya kunnya Allah itu menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan menulis apa yang telah mereka kerjakan pada masa lalunya ketika masih hidup dan bekas jejak rekam kehidupannya, dan semua itu tertulis di dalam buku induk yang nyata. Server sudah ada server. Jangan mau Pilpres 2024 yang akan datang. Bisa ditebak sekarang siapa presidennya? Bisa kok. Nggak perlu pilpresan, sudah bisa ditebak siapa presidennya. Intinya adalah presiden yang tidak boleh berani melawan Amerika. Itu tak.
enak. Pasti itu. Karena apa? Sehebat apapun presiden Indonesia kok berani melawan kebijakan Amerika, pasti jatuh. Sekelas Bung Karno yang idealis seperti itu, berdikari, jatuh. Oleh sebab itu, kalau kita mau menggugat Freeport, sia-sia. Nggak dusi kerso. Karena apa? Jasa Amerika di Papua itu banyak. Sehingga Papua bisa lepas dari Belanda, diserahkan ke Indonesia. Yang kita cari adalah apa? Perimbangan, supaya tidak terlalu condong ke Amerika berlebihan, juga tidak terlalu melawan mereka. Ya. Juga tidak terlalu condong ke China. Kita ini harus menjadi bangsa yang benar-benar merdeka. Ya, ini dapat kita tebak. Saya pun bisa, walaupun bukan peramal ya. Karena apa? Intinya begitu. Karena apa? Sudah disetting semua, ada settingan semua. Di server induk buku yang nyata di KPU itu sudah ada semua. Nama-nama kita, nama pemilih-pemilihnya. Jadi ya Allah a'lamu bishawab. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi pemacu dan pemicu semangat kita bersama untuk membahas ilmu pernasaban tentang Ba'alawi dan DNA ini. Untuk mencerdaskan umat bangsa dan negara kita Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.